sehingga menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Hal ini tercermin dalam paradoks bahwa bangsa Indonesia yang dikenal sebagai bangsa beragam dan berbudaya juga merupakan salah satu bangsa terkorup di dunia. Bung Hatta pernah mengatakan bahwa korupsi telah membudidaya di masyarakat Indonesia, dimulai dari sistem keluarga yang tidak lagi menghargai pentingnya pendidikan anti korupsi. Korupsi telah menjadi keharusan dalam hidup dan masuk ke dalam struktur kesadaran masyarakat. Korupsi itu sendiri ialah tindakan ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan yang haram yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri serta suatu kelompok ataupun suatu golongan terhadap suatu hal. Korupsi merupakan pemicu utama sulitnya ekonomi bangkit signifikan yang menyebabkan banyak kerugian yang dialami oleh negara. Korupsi pun menjadi pencetus semakin melebarnya jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin, di mana orang kaya dengan kekuasaan semakin kaya, sementara orang miskin semakin terpuruk dalam kemelaratan. Hal ini menyebabkan melambatnya perekonomian dan memunculkan kemiskinan yang relatif. Lalu, dampak yang terjadi akibat korupsi terhadap pembangunan. Yang pertama, ketidakmerataan pembangunan di setiap daerah, yang disebabkan oleh beberapa faktor utama, yaitu fokus pemerintah hanya pada pembangunan perkotaan. Pembangunan infrastruktur dan ekonomi seringkali terpusat di daerah perkotaan, meninggalkan daerah pedesaan dengan infrastruktur yang kurang memadai. Terbatasan aksesibilitas dan sumber daya alam. Banyak daerah memiliki aksesibilitas yang sulit, seperti pegunungan dan pulau terpencil yang menghambat pembangunan. Selain itu, distribusi sumber daya alam yang tidak merata juga menyebabkan kesenjangan antara wilayah kaya dan wilayah yang miskin. Sejumlah pelajar SD hingga SMP di desa Pamoseang, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat melakukan aksi nekat berjalan di tali jembatan gantung yang telah rusak, di mana mereka bertarung nyawa demi menyeberangi sungai berarus deras saat berangkat ke sekolah. Itu merupakan salah satu contoh ketidakmerataan pembangunan di setiap daerah yang disebabkan oleh korupsi. Proyek pembangunan infrastruktur yang tidak baik sehingga masyarakat menjadi korban. Proyek pembangunan infrastruktur yang tidak baik dapat dilihat dari beberapa contoh kasus yang terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah kasus tol Jakarta Cikampek atau tol MBZ. Kasus korupsi diduga terjadi dalam pembangunan tol Jakarta Cikampek atau tol MBZ pada tahun 2016 sampai pada tahun 2017. Modus yang dilakukan adalah mengurangi spesifikasi atau volume proyek dan mengatur pemenangan tender. Terdapat 3 tersangka dalam kasus korupsi tol Jakarta Cikampek. Sering terjadinya kecelakaan yang memakan banyak korban akibat pembangunan yang kurang baik. Yang ketiga, dampak yang terjadi akibat korupsi terhadap pembangunan ialah pembangunan yang tidak dilanjutkan dan menjadi mangkrak. Banyak proyek pembangunan di Indonesia yang mengalami kesulitan dan menjadi mangkrak akibat korupsi. Salah satu contohnya adalah Masjid Raya Sriwijaya, dimulai sejak tahun 2014 dengan rencana untuk menjadi
salah satu masjid terbesar dan termegah di Sumatera Selatan. Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumsel menelusuri adanya penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah. Total kerugian yang ditanggungkan negara mencapai 130 miliar. 9 tersangka telah diajukan ke meja hijau, termasuk Edi Hermanto sebagai Ketua Tim Pembangunan Masjid, Raya Wijaya dan Alex Nardi yang menjadi sebagai Gubernur Sumsel. Hingga saat ini, masjid hanya berupa fondasi bangunan berlantai 2 dengan beberapa tiang beton, beberapa bagian ruang krops dengan atap yang bolong. Kondisi ini sangat memprihatinkan, dan masjid telah menjadi ongkos bangunan yang korup di setiap sudutnya.